Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Kakak harap kalian semua pada sehat ya. Wah, nggak kerasa nih, udah hari Minggu aja. Waktunya kita ibadah. Sebelum kita ibadah, yuk kita saat teduh sejenak. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus mau memberkati kami dan kiranya ibadah pagi hari ini berjalan dengan baik. Biarlah ibadah pagi hari ini menjadi berkat buat kami semua. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon. Haleluya, amin. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu dari sebelah tangan kananmu. Demikianlah pembacaan Mazmur untuk hari ini.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami di pagi yang cerah dan kami bisa beribadah kembali bersama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mau buka hati dan pikiran kami, buka telinga kami, agar kami mau bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga bisa melakukannya. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 1, ayat 1 sampai 8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini adik-adik. Shalom adik-adik. Adik-adik, tahukah ini foto siapa? Ini adalah foto Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah Presiden Indonesia yang ke-6. Lalu, siapakah ini? Betul, ini adalah foto dari Presiden Indonesia yang sekarang, Bapak Joko Widodo. Setelah masa tugas dari Bapak SBY sebagai Presiden Indonesia selesai, maka Pak SBY digantikan oleh Bapak Joko Widodo. Dalam pembacaan cerita Alkitab tadi, juga terjadi pergantian kepemimpinan di bangsa Israel. Awalnya, dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan, bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Namun, di dalam perjalanan, Musa meninggal. Setelah Musa meninggal, maka Tuhan memilih seseorang untuk menggantikan Musa. Orang yang dipilih Tuhan tersebut adalah Yosua. Yosua adalah seorang yang taat dan setia pada Tuhan. Awalnya, ketika Yosua dipilih Tuhan, Yosua merasa takut. Dia takut melaksanakan tugas yang menurutnya sangat berat, yaitu tugas memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar, dan untuk dapat masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel harus berjuang, bahkan harus berperang melawan musuh-musuh mereka. Karena itu, Yosua merasa sangat takut. Dia merasa tugas ini sangat berat. Namun Tuhan menguatkan Yosua. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan Yosua.
Dalam ayat kelima, Tuhan mengatakan janjinya kepada Yosua. Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua harus taat dan setia melakukan firman Tuhan, maka Yosua akan selalu beruntung dalam hidupnya. Akhirnya, setelah mendengarkan perkataan dan janji Tuhan tersebut, maka Yosua menjadi berani adik-adik. Yosua tidak takut lagi menjalankan tugasnya memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memilih dia akan selalu menjaga dan menyertai dia. Adik-adik, sama seperti Yosua, kita juga dipanggil dan diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Kita dipanggil, dipilih, dan diberkati Tuhan Yesus untuk menjadi anak terang, menjadi anak baik, anak yang hormat sama orang tua, guru, kakak layan, dan anak yang mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik, kalau di pelayanan ibadah hari Minggu, ada adik-adik yang diminta untuk berdoa, membaca mazmur, atau menyanyi, jangan takut ya. Adik-adik harus menjadi berani seperti Yosua, harus mau seperti Yosua. Mengapa? Karena janji penyertaan Tuhan akan menyertai dan menolong kita melakukan tugas kita adik-adik. Adik-adik semua pasti bisa melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan karena Tuhan yang akan menolong dan menyertai adik-adik semua. Oleh karena itu, mari kita semua mendengarkan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya dan melakukan yang terbaik yang Tuhan mau. Tuhan menyertai dan menolong kita semua. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan.
Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus karena Kau telah memberkati kami semua pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus boleh memberkati kami hingga malam nanti ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan-pemerintahan. Segala di bawah pemerintahannya juga Tuhan Yesus mau memberkati. Apapun yang terjadi ya Tuhan, Tuhan saja yang berkehendak. Biarlah pemerintahan kami, bangsa ini mendapatkan berkat dari-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa untuk orang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang-orang sakit ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu menyehatkan tubuh kami ya Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus berkati juga untuk gereja yang ada di seluruh dunia ya Tuhan. Terutama gereja GPIB Karis ya Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati ya Tuhan. Biarlah pelayanannya menjadi berkat buat umat-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan Tuhan Yesus mau memberkati juga adik-adik yang bertatap muka pada sekolahnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memberkati. Biarlah adik-adik terjaga kesehatannya ya Tuhan walaupun ditatap muka. Dan Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik juga. Dijauhkan dari segala pandemi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memberkati ya Tuhan. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan ya Tuhan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini sehingga berguna bagi pelayananmu saja ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini menjadi berkat buat kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus mau memberkati kami selalu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Doa ini kami akan satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah mau selesai. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah bersama dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, serta lindungi kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami menjalankan kehidupan dan segala aktivitas kami. Berkati juga Tuhan orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, adik-adik dan kakak-kakak kami, serta teman-teman kami Tuhan. Lindungi mereka selalu Tuhan, dan jauhi mereka dari segala penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa